beasiswa yang ditawarkan di sekolah kakak di VST? Ada, jadi nama aku Karen, terus di Kanada sekolah di Vancouver School of Theology namanya, ambil jurusan master. Nama majornya Master of Arts in Public and Pastoral Leadership. Itu kayak sekolah teologi gitu sih ya. Programnya 2 tahun. Nah ini tahun aku yang kedua, jadi udah hampir selesai sih ini. Semester terakhir aku ya. Good luck Kak. Kemudian Kak Karen di Indonesia dari mana Kak asalnya? Asalnya dari Jakarta. Ngambil teologi ya kan? Tapi background Kak Karen pertama S1-nya itu teologi juga atau gimana Kak? Enggak, aku jadi sebenarnya background-nya psikologi, S1-nya psikologi di UPH. Terus aku abis lulus kan kerja di sekolah, di sekolah Kristen sih. Jadi memang aku ngerasa punya panggilan lah somehow ya. Terus kerja di sekolah Kristen, jadi counselor, jadi guru character building juga, BK atau BP ya biasanya dibilangnya. Jadi akhirnya memutuskan untuk lanjut sekolah lagi deh. Terus kalau misalkan mau sekolah di ngambil Master of Theology itu misalkan ya, itu haruskah ada background kita S1 di teologi atau tidak Kak? Enggak sih, kebanyakan sekolah teologi, jadi kalau ngambil Master, nggak harus punya background S1 teologi. Tapi tergantung sekolah kamu. Jadi misalkan sekolah yang kamu ambil ada beberapa sekolah mungkin yang perlu. Kalau di Indo sih ya, aku beberapa sekolah teologi jadi ada kayak rekapitulasi gitu. Jadi ada mesti ngambil beberapa courses untuk sebagai kayak jembatan untuk ngambil masternya gitu. Kalau di sini sih di sekolahku dan setahu aku di sekolah-sekolah teologi yang lain di Kanada nggak ada kayak gitu sih. Jadi memang kita belajar ya sebenarnya kayak belajar dari awal lagi ya. Gitu, tapi master degree gitu. Teologinya sebenarnya juga konteksnya luas ya. Jadi teologi itu kan umbrella besarnya gitu. Tapi branch-nya juga banyak teologi gitu. Kayak aku ambil itu lebih ke leadership. Jadi lebih ke pastoral gitu. Jadi nggak semuanya teori, nggak semuanya teologi yang mengarah menjadi seorang pendeta gitu Kak? Iya, bukan yang bukan yang akademik banget gitu. Jadi belajar akademik juga, tapi setengahnya lagi belajar lebih ke pastoral kayak praktek gitulah ya, teologi ya praktikal gitu. Jadi terus ada lagi yang misalkan programnya teologi yang memang untuk research gitu. Ada lagi yang program teologinya untuk spiritual care, jadi lebih ke counseling. Atau kalau yang mau jadi di sini dibilangnya chaplain ya, di rumah sakit atau di sekolah, di airport biasanya ada chaplain. Itu jadi kayak spiritual guide lah gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang perlu untuk dilayani gitu. Jadi teologi juga sebenarnya branch-nya banyak. Nah kalau aku jadinya kenapa aku akhirnya ambil yang lebih ke pastoral and public leadership gitu. Jadi belajar teologi juga, tapi nyambung juga gitu. Nggak cuma di gereja, tapi maksudnya bisa ke public sector gitu yang lain. Ya benar Kak. Beasiswa yang ditawarkan di sekolah kakak di VST? Ada, jadi sekolah aku itu mereka memang raise fund buat students-nya, dan juga mereka di support sama 3 mainline denomination di Kanada, yang 3 denominasi yang bisa dikatakan terbesar lah di Kanada gitu. Jadi mereka yang pertama, kalau dibandingin sama sekolah lain tuh sekolahku
tuition fee-nya nggak terlalu mahal, ya. Gitu. Even itu master ya Kak ya? Mencoba kasih keringanan lah buat student gitu. Supaya maksudnya kan orang-orang yang masuk teologi memang biasanya kebanyakan kan memang untuk pelayanan gitu ya. Jadi mereka nggak mau ngeberatin gitu ya, mau support student. Jadi uang sekolahnya udah dibuat terlalu mahal pertama. Terus udah gitu untuk international student biasanya kalau sekolah lain kan fee-nya itu bisa 3-4 kali dari local student kan. Benar. Kalau di sekolahku enggak, jadi fee-nya sama untuk international student maupun local student. Kemudian di sekolahku itu ada financial aid namanya. Jadi semua student yang butuh financial aid bisa apply setiap semester. Jadi kalau dapat financial aid itu dan kebanyakan student yang daftar sih pasti dikasih sih. Itu bisa dapat 50% tuition fee cut gitu. Bukan tuition cut, namanya financial aid. Jadi di diskon 50%. Jadi kita bayar 50% doang. Terus selain itu juga ada banyak bursary sih. Ada scholarship. Kalau scholarship itu tergantung merit ya. Merit artinya ya tergantung achievement, tergantung kemampuan, tergantung prestasi dan lain-lain gitu. Ada juga selain scholarship ada bursary gitu. Jadi mereka punya banyak funding, kan mereka punya banyak donor. Iya. Jadi beda-beda. Kayak misalkan aku dapat bursary buat Indonesian student gitu. Ada lagi bursary buat orang-orang dari indigenous community, jadi orang-orang yang First Nation Kanada, dan bursary lainnya gitu. Jadi semuanya infonya bisa dilihat di website. Iya, nanti aku put linknya di bawah. Iya, jadi sekolahku supportive banget sih, aku bersyukur banget ya. Salah satu persyaratan terberat mungkin seperti bahasa Inggris nih Kak. Ada nggak persyaratannya buat masuk VST? Ada. Jadi ya sebenarnya sama dengan sekolah-sekolah lain lah ya. Butuh TOEFL atau IELTS kalau nggak salah ya. Kalau untuk master itu 6,5 Kak? Minimum 6 ya, 6 atau 6,5. Oke. Tapi kalau misalkan bisa membuktikan kalau sebelum kerjaan sebelumnya atau pendidikan sebelumnya itu berbahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, biasanya itu bisa di waive. Gitu. Jadi case by case, nggak strict dia ya. Tapi ya memang butuhkan, maksudnya anyway kan di sini bakal kuliah dengan bahasa Inggris, perlu nulis paper, academic paper gitu kan, itu kan perlu kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi ya perlu kompetensi bahasa Inggris gitu. Kemudian itu kalau misalkan ada student nih yang udah mempunyai keluarga, apakah dia dan masuk di VST, apakah dia bisa membawa keluarganya ke Kanada? Apakah VST itu eligible? Jadi kalau keluarga itu anggapannya keluarga inti ya, meaning spouse, istri atau suami dan anak-anak. Itu bisa dibawa. Jadi itu kayaknya itu peraturan pemerintah federal deh. Jadi memang ya kan maksudnya nggak ada pemerintahan yang punya hak untuk memisahkan ini kan. Gitu. Jadi selama dananya, maksudnya selama as a student kita punya dana yang cukup untuk support keluarga selama kita di sini, bisa menunjukkan financial statement kita punya uang yang cukup, sangat bisa untuk bawa keluarga, istri dan anak. Istri atau suami dan anak-anak gitu ya. Terus kalau di sini kan public school, anak-anak gratis ya. Iya benar. Kalau kita masih belum di sini, public school gratis. Untuk spouse bisa dapat open work permit ya. Jadi spouse-nya bisa kerja. Semua kakak urus ada dibantu sama agent atau kakak urus sendiri? Aku urus sendiri sih. Jadi karena kebetulan di sini ada temen aku yang udah di sini. Di VST juga, dia student VST juga. Jadi aku tahu VST juga dari dia sebenarnya gitu. Bisa sih sebenarnya very straightforward ya untuk apply ke Kanada, dan embassy-nya Kanada juga welcome banget.
Iya. Nggak boten-boten gitu, maksudnya mereka very reasonable. Kalau kita bisa ngasih semua dokumen yang diminta sama dia, ya udah keluar pasti gitu. Jadi benar. straightforward banget sih. Jadi kalau mau apply sendiri untuk student sangat bisa tahu tujuannya dulu. Mau ke Kanada tuh mau ngapain gitu? Mau secara nanti long term gitu ya, mau terus stay di sini atau ya udah cuma mau kuliah baru gitu pulang ya. Gitu, benar. Karena kalau mau terus stay di sini harus mastiin bahwa program yang kita ambil, sekolah yang kita ambil itu mereka ngasih itu either postgraduate work permit atau diakui sebagai DLI. Jadinya nanti kita bisa apply PR, karena nggak semua institution, nggak semua program, nggak semua sekolah ngasih itu gitu. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang mau kuliah di Kanada, I think it's a very good place. It's a really good choice. Bukan cuma negaranya doang, tapi dari culture-nya orang-orang sini menurut aku very friendly, very very welcoming, very warm, dan juga negara ini has so much to offer deh untuk kita bisa belajar, bukan cuma major yang kita ambil gitu ya, bukan cuma secara akademik, tapi secara budaya, secara kemanusiaan, sosial gitu ya. Orang-orang yang kita temuin itu menurut aku it's one of the best countries in the world gitu, if not the best.